Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ayyuhal ikhwah fillah, tulab santri kelas 10 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita di mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah atau bahasa Arab. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di bab baru dengan tema baru, yaitu ma hiwayatuka, ya. Di pelajaran 58 unit atau kesatuan 20, ya. Itu materi kemarin yang kita pelajari bersama terkait dengan percakapan apa hobimu antara Salma dengan Zuhair. Adapun sekarang materi kita terkait dengan percakapan di atas, yaitu dengan pendalaman materi. Di sini ada beberapa tadribat seperti biasa, sebagaimana yang kita lalui dengan mempelajari apa yang tersedia dari kitab ini. Tadribatnya sangat banyak sekali, yaitu semua tujuannya untuk mendalami materi dan agar kita bisa menambah wawasan terkait dengan kosakata ataupun al-mufradat. Baik, kita masuk ke yang pertama, halaman 123. Nanti silahkan kalian buka terlebih dahulu kitabnya. Dan jangan lupa disediakan kertas ataupun buku khusus, catatan atau tugas untuk pelajaran bahasa Arab, agar nanti rapi ya ketika ujian atau murojaah belajar mandiri kalian sudah tersedia dan tidak merasa berat. Halaman 123, pelajaran yang ke-59, tadribat 1. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 6 soal. Ini acuannya di percakapan kemarin ya, mahiwayatuka al-khiwar antara Salma dengan Zuhair. Nomor 1, mahiwayatu Zuhair, apa hobinya Zuhair. Nomor 2, hal tuhibbu jam'at tawabi', apakah kamu suka atau hobi mengumpulkan perangko, mengumpulkan materai. Ini pertanyaan untuk kalian, silahkan nanti dijawab. Apabila hal, berarti jawabannya ada 2, bisa na'am dan bisa la. Tinggal kalian tulis ulang kalimat di belakangnya. Nomor 3, ma hiwayatu Salma, apakah hobinya Salma itu. Nomor 4, madza amilat Salma fi jama'atit tadbir al-manzili, apa yang dilakukan Salma di kumpulan grup manajemen rumah ya, ada juga itu di khiwar, nanti silahkan dilihat kembali. Nomor 5, madza amila Zuhair fi jama'atis sihafah, apa yang telah dilakukan Zuhair di kumpulan organisasi jurnalistik. Dan nomor 6 pertanyaan untuk kalian sendiri, ma hiwayatuka, apa hobimu, berarti jawabannya hiwayati kada. Nah, itu semua tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terkait dengan khiwar yang di pertemuan yang lalu kita pelajari bersama. Nanti silahkan kalian jawab ya, jawaban singkat. Kemudian yang kedua ini terkait dengan huruf jar, a'id al-ibarat al-atiyah mustakhdaman ma tasma bainal qausain ma taghyir ma yalzam. Tulislah ulang kembali ibarat berikut ini, an, ila, fi, dengan menggunakan kata dalam tanda kurung dan sedikit perubahan yang seharusnya dirubah. Nomor 1 atau alif, an, contohnya sa'ala anil marid, dia bertanya terkait dengan orang yang sakit. Sa'ala anil marid, dia bertanya tentang orang yang sakit. Mim, ana, maka berubah sa'altu anil marid. Nah, kalau tadi sa'ala huwa fi'il madhi, sekarang mimnya pertanyaannya menjadi ana, maka jawabannya tak, sa'altu anil marid, aku telah bertanya tentang siapa orang yang sakit. Al-ma'rid berarti sa'altu anil ma'rid. Anta berarti sa'alta. Sami'a berarti apa? Sami'ta. Nahnu sami'na. Bahasa bahasna. Yang terakhir bahasna
anil hakibah. Seperti itu terus. Ya, secara apa? Berurutan sesuai dengan kata di dalam tanda kurung. Yang ba ila ke istama'a ila darsi, ia telah memperhatikan atau mendengarkan pelajaran. Tak, jawabannya istama'a ila darsi, sama, dia telah mendengarkan pelajaran. Mim, soalnya ana, berarti istama'tu ila darsi, aku telah mendengarkan atau menyimak pelajaran itu. Dhaba, berarti dhahabtu ila darsi. Nahnu dhahabna ila darsi. Al-hadiqah, dhahabna ilal hadiqah. Anta dhahabta ilal hadiqah. Nadhar, nadharta ila al-hadiqah. Surah, nadharta ila surah. Itu jawabnya tadi Ustaz sampaikan, nanti silahkan ditulis ulang ya, agak cepat ya, karena kita materinya sangat banyak dan padat, khususnya di mata pelajaran bahasa Arab ini. Yang jim fi, di dalam atau di. Shalla fil masjidi, dia telah sholat di masjid. Shalla fil masjidi. Kemudian mim, nahnu shallaina fil masjid, kami telah menjalankan sholat di masjid. Qara'a, maka menjadi qara'na fil masjid. Ana qara'tu fil masjid. Al-maktabah, qara'tu fil maktabah. Al-hadiqah, qara'tu fil hadiqah. Intadhara, intadhartu fi al-hadiqah. Kemudian halaman 124 kita mengulang kembali. Ini tulisannya angka 34, 35, 36. Dalam bahasa Arab cara membacanya 34 arba'un wa thalathun, 35 khamsun wa thalathun, 36 sittun wa thalathun ya. Kemudian yang nomor 2 itu disuruh merubah yang tadinya itu huruf diubah ke angka, diurutkan. Khamsun wa thalathun berapa? Thalathun wa ishrun berapa? Tis'un wa ishrun, thalathun, sittun wa thalathun, isnan wa thalathun, nanti diurutkan ya. Berarti 36 itu di sebelah kanannya berapa sampai urut. Yang nomor 4 Zainab, Manzil, Zuhair, Jazar, Mauz, terkait dengan membaca qiraah. Dan yang nomor 2 itu menulis ulang Zainabun, Jazar, Mauz. Kemudian di halaman 125 ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Sama ini insya Allah kalian sudah paham. Yang nomor 1 itu disuruh membuat semacam percakapan singkat. Qara'tu, ana qara'tu al-qisah, wa anta madza qara'ta, ana qara'tul kitab. Itu ada kata kerja. Amiltu, aku melakukan. Rosamtu, aku melukis. Sholaitu, aku sholat. Ishtaraitu, aku membeli. Tanawaltu, aku mengambil, aku makan. Katabtu, aku menulis. Wajadtu, aku menemukan. La'ibtu, aku bermain. Yang nomor 2 membaca Halwa, Salma, Mustafa, Sholla, Ishtara, ila. Yang nomor 3 disuruh membaca ulang Zakhara, Zakhara, Zalla, Zalla, Bazala, Bazala, Azala, Azala, Fazza, Fazza, Aza, Aza, sambil memperhatikan perbedaan huruf yang memiliki kemiripan lafadz ya, antara zain dengan za. Yang nomor 4 diberikan tanda mana yang ada huruf zainnya dalam kata-kata tersebut dan mana yang ada huruf ya-nya, dikasih tanda sahih ya, centang. Halaman berikutnya 126. Nah, ini penting. Tadribatul kitabah, tugas dalam bentuk kitabah. Nomor 20 zain, wala taziru waziratu wisra ukhra idza zulzilatil ardu zilzalaha, disuruh menulis ulang. Nomor 2 ada pecahan huruf dalam bahasa Arab, antum jadikan satu sehingga membentuk sebuah kata ya. Mim, nun, zain, lam, ya berarti manzili. Mim, ain, ra, dha berarti ma'rid. Ha, lam, wawu, ya berarti halwa misalnya. Nomor 3 itu ada kata kunci 3, lu'bah, surah, halwa. Antum masukkan di dalam kalimat yang terdapat tanda titik-titiknya sesuai dengan apa yang diminta. Amilna, ladidah. La'ibna, riyadiyah. Rosamna, jamilah. Nomor 4 dihubungkan ya, mana yang cocok. Sami'tu, saya telah mendengar. Sami'na'an, kami telah mendengar dari. La'ibna, kami telah bermain.
Laib nafi, kami bermain di hadikotal manzil, kebun rumah. Kurotal kodam, sepak bola. Adzan duhur, ma'ridil madrasah, pameran sekolah. Nomor 5, itu ada kata yang belum tersusun rapi, kalian disuruh untuk menjadikan sempurna ya, menjadikannya tersusun rapi. Jamaah, mustarik, as-sihafah, anafi, al-madrasah, maktabah, qara'nafi, al-marid, an, sa'altu sodiki. Acuannya di kiwar tadi, nanti silakan dilihat kembali ini. Menjadi jumlah yang mufidah, bisa dipahami, yang urut ya. Seperti kalau di kita SPOK, atau bisa dipahami subjek, predikat, ada objeknya gitu. Kemudian yang terakhir ini juga sama, rotib al-ibarat litusbiha kisah. Susunlah pernyataan-pernyataan di bawah ini, ada 4 pernyataan sehingga menjadi semacam kisah ya, urut. Akhadha Zuhair as-sakhifah bina ilal ustad. Zuhair mengambil sakhifah dari ustad. Wa qala hadhihi sakhifatun jamilah, dan ia berkata ini adalah koran yang bagus. Qara'al ustadzu as-sakhifah. Ustaz telah membaca koran tersebut atau lembaran tersebut. Amila Zuhair sakhifah lima'ridil madrasah. Zuhair melakukan apa? Semacam majalah dinding ya, di kita istilahkan dengan majalah dinding, lima'ridil madrasah, ketika pameran kelas ya. Nanti silahkan kalian urutkan ya. Di sini pokoknya di tadribatul kitabah, menulis ulang semuanya. Kalau yang tadi qiraah, sebelumnya pemahaman terkait dengan bacaan dan juga apa, menjawab pertanyaan. Gitu. Berarti materi kita ini sekedar petunjuk dari Ustadz ya. Saya hanya mengarahkan kalian. Sebetulnya tidak perlu saya sampaikan ya. Ini karena tugas gitu. Misalnya saya kalau mau, tolong kerjakan tadribat halaman 123 sampai halaman 126. Tapi karena mungkin di antara kalian belum mengerti atau belum paham, saya sampaikan ini terkait dengan petunjuk agar kalian bisa mengerjakan tadribat-tadribat di dalam kitab ini. Karena memang metodenya yang ada dalam kitab ini, setelah khiwar ataupun naskah ataupun teks, terdapat pendalaman materi yang berbentuk tadribat-tadribat. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tugasnya di kitab ini semuanya mohon dikerjakan sebisanya dan disempurnakan. Bisa ditulis langsung di dalam bentuk kitab atau di kertas ataupun di buku khusus catatan atau tugas bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.